the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Yang pelaut pada hari Jumat ini, dan dalam kasih sayang Tuhan, di mana kesehatan dan kekuatan Tuhan beri. Sebenarnya rencana saya datang tanggal 5 Agustus ya. Namun saya masih tunggu karena pada tanggal tersebut saya masih tunggu konfirmasi dari dokter saya. Karena saya di MRI di rumah sakit. Karena saya ada 3 penyakit yang sudah betul-betul pada posisi yang sudah tinggi sekali. Pertama, ginjal saya. Ukuran yang saya ada sudah 913.9. Baru saya punya potasium, yaitu gula darah. Garam tubuh. Sudah naik, sudah jadi 6. Saya pernah lumpuh selama 5 hari di Singapura dulu karena ini barang dia turun. Jadi dia turun lumpuh, kalau naik jantung berarti modar. Ya, jadi sudah 7 dokter sudah bilang, waduh ini Pak harus hati-hati sekali. Sudah baru saya punya kolesterol sudah naik dan saya punya gula darah juga sudah naik. Itu tanggal 1 Juli, Juli saya pergi ke dokter. Dan ketika saya keluar, selalu kalau saya ke dokter, anak istri saya ikut. Muka saya sudah pucat ya, karena shock ya kan. Saya punya potasium, saya punya postat ini. Diukur yang normal 4, sudah naik dari 14. Dan diperkirakan di dalam ada kemungkinan cancer ya, ataupun infeksi. Tapi di Turing benar-benar ada cancer. Jadi harus tanggal 1 saya pulang, saya berdoa. Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau masih mau pakai Tuhan, sembuhkan saya. Karena banyak tugas yang harus selesaikan, baik di Singapura, di Batam, dan di Jakarta. Namun kalau sudah waktunya engkau mengambil Tuhan, saya berserah kepadamu. Saya berdoa terus, dan saya minum air ketimun. Ya, setiap hari pagi saya minum ketimun. Pada tanggal 1 Juli itu ya, 15 Juli, saya pergi tes lagi. Dan ketika saya tes, di Singapura begitu tes hari ini 1 jam saya sudah bisa, karena pakai saya punya apps, 1 jam saya sudah bisa tahu hasil saya. Dan hasil saya saudara sekalian, saya punya ginjal yang dari 913.9 turun menjadi 218. Terus saya punya potasium yang dari 7 poin sekian dia turun jadi 4,6. Dan saya punya gula darah turun, dan saya punya kolesterol semua turun. Dokter yang datang sama saya karena perobatan bukan dari dia kayaknya tidak mau mengerti. Dia tidak terperanjas atau dia cuma tanya, kenapa? Saya cuma berdoa sama Tuhan, dan saya minum air ketimun. Karena dokter tidak mau kita pakai obat makatana. Saya bilang tidak, bukan obat makatana, ini cuma ketimun, saya rendam dan saya minum. Tapi dia tidak surprise karena bukan obat dia yang menyembuhkan. Tapi saya bilang yang menyembuhkan, saya berdoa kepada Tuhan. Dan hasil saya ginjal itu sampai seharusnya saya potasium saya ini kansernya, seharusnya saya harus kembali dalam 2 minggu setelah pemeriksaan. Tapi setelah saya cek, panggilan dari dokter melalui saya punya apps, nanti pada bulan Januari tahun 2025. Berarti masalah itu sudah clear. Tidak ada lagi cancer, tidak ada lagi semua sudah pada turun. Itulah sore ini saya ada di sini. Dan satu pesan, apapun masalah kita, sakit penyakit, pergumulan, apapun masalah dalam pribadi kita serahkan kepada Tuhan. Mau sembuh tidak sembuh, kita serahkan iman kita pada Tuhan. Sebab yang menentukan bukan kita, bukan doa kita, tapi Tuhan. Tapi tugas kita berdoa. Kalau Tuhan mau sembuh, kita sembuh, apapun penyakit kita. Tapi kalau Tuhan mau, ada proses, kita ikut proses Tuhan. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini sudah hari terakhir. Saya juga ada di sini karena kita memperingati 40 tahun Christian Simulation. Pada saat ini kita sudah 40 tahun. Saya sampaikan bahwa 40 tahun Kristen Mission pertama ini sama seperti Nabi Musa berada di tempatnya Firaun di Mesir. Anak raja, putra mahkota, anak angkat. Tinggal tepuk tangan, semua pelayan datang. Makan enak, semuanya enak selama 40 tahun. Tapi 40 tahun kedua, dia ada di wilderness, di padang sana.
dengan segala kesulitan, kesukaran menjaga domba 40 tahun. Kita pada tahun 42 yang kedua ini, 40 tahun yang kedua, Simon Mission juga sama. Kita akan berada di sana kita sendiri, all by ourselves, kita sendiri. Kita tidak berharap kepada siapa, tidak ada lagi raja, tidak ada lagi penolong, kita sendiri. Sekali itu saya meminta pada 40 tahun kedua ini, mari kita semua datang. Tidak bukan saja pengurus, tapi semua yang merasa terbeban untuk misi ini. Karena misi ini 40 tahun ada. Begitu banyak pelaut yang sudah dimerdekakan daripada segala kehidupannya yang lama. Banyak pelaut yang diberkati. Banyak pelaut yang telah kembali. Ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi doktor. Semuanya ada. Malah ada yang sudah mempunyai sekolah teologi sendiri. Saudara sekalian. Nah, itu semua oleh karena berkat Tuhan melalui kita Christian Mission, melalui doa, melalui gereja. Maka untuk itu kami menghimbau, marilah saudara sekalian, apapun kita, mari kita ambil bagian di dalam pelayanan ini untuk lebih menggangkan banyak orang. Kalau hari ini kita ada 10-15 orang, dari kita mulut 15 orang ini kita keluar, kita cari satu orang satu, minggu depan, bulan depan kita ada 30 orang. Amin. Tapi kalau kita 15 orang, bulan kita tutup mata, nanti datang, kita tidak berkembang. Tapi kalau kita dari mulut ke mulut, karena itu iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak dengar firman Tuhan, orang di sana juga di luar sana kalau kita tidak dengar, tapi kalau kita pergi, Pak, di sana ada kebaktian pelaut. Tiap hari Jumat ada banyak pelaut yang datang. Mari kita bantu, kita sokong pelaut. Orang bisa datang. Jadi setiap satu orang, ibarat kapal kita ini kapal gandeng, kapal tongkang, kita menggandeng di belakang, ya kan? Jadi kita gandeng. Jadi kita datang jangan sendiri. Kita datang bisa berdua, bertiga, tapi paling tidak berdua. Nah, kalau kita 15 orang hari ini, bulan depan kita ada 30 orang. Begitu terus kita akan bertumbuh, ya kan? Dari itu kita himbau, marilah kita menggunakan kita untuk melayani Tuhan. Tidak perlu harus ada di mimbar, tidak perlu harus jadi pendeta, tidak perlu harus jadi panitia atau sekretaris atau ketua atau tidak. Kita apa adanya, tapi sebagai anak Tuhan, kita punya kewajiban untuk mencari jiwa. Betul, kita punya gereja. Kita punya gereja. Semua masing-masing punya gereja. Tetapi misi ini dibentuk khusus. Misi ini berdiri tahun 1984 di Singapura. Pada waktu itu belum ada misi pelaut apapun di Singapura. Ini misi yang pertama di Singapura terbentuk. Dan dari sana sudah banyak yang keluar. Itulah yang mari kita puji sama Tuhan, supaya ada regenerasi. Kita punya Pak Ketua Umum, mungkin besok-besok sudah pensiun. Saya juga sudah pensiun. Sekretaris Umum sudah pensiun. Ini kita punya ketua dari Pak Peter juga, pendeta Peter sudah pensiun. Kalau kita tidak regenerasi, siapa yang mau pimpin di sini ke depan? Ya kan? Tapi marilah kita mengambil pelayanan ini sebagai pelayanan kita pribadi. Taruhkan dalam hati. Saya dari Singapura berdoa, bahkan dari hotel turun saya berdoa, Tuhan, saya memohon kiranya Tuhan tolong gerakkan kami semua Tuhan, supaya misi ini bisa maju dan supaya nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang di sana yang memerlukan firman Tuhan. Mungkin di imigrasi sana banyak orang yang perlu firman Tuhan. Mungkin di mana lain tempat Tuhan mau pakai kita semua. Itulah kerinduan saya. 40 tahun. Saya dari tahun 1984 sampai hari ini. Anak istri saya tinggal di Simon Mission, misi pertama. Ada orang Melayu punya pepatah, sedangkan tempat kita celaka kita ingat, kita kenang, apalagi tempat kita dilahirkan. Banyak di antara kita lahir di Simon Mission. Mulai daripada kita tahu tangan kiri, tangan kanannya, setelah dia di Simon Mission, dia bisa jadi hamba Tuhan, dia jadi pendeta. Marilah kita pakai waktu ini untuk lebih melayani Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan. Selamat datang pendeta Vence sama Pole, rupanya sudah gemuk sekali ya. Jalannya sudah. Oke, saya kira sampai di situ saya punya kesaksian. Tuhan diberkati melalui kesaksian ini. Amin. Kami ini jebolan dari CSM Singapura, yaitu hambanya Pendeta Samuel Rande dan saya. Dan Uncle Musa tahu bagaimana kekurangan kami. Ya tahu, saya dulu nggak berani tampil di mimbar seperti ini. Kalau duduk di belakang dan kan supaya jangan kelihatan dihalangi oleh kepala orang, gitu ya. Tidak berani tampil kalau di ibadah. Wah, tapi kalau di luar, wah, jago. Nah, tapi puji Tuhan, hari ini masih bisa ketemu dengan hambanya Uncle Musa. Itu satu kemurahan Tuhan ya. Biarpun kami seperti ini, tapi ya puji Tuhan, jebolan dari CSM Singapura. Ya makanya waktu pertama Uncle Musa tahu saya sudah jadi hamba Tuhan,
walaupun itu mobilnya nabrak mundur, insurance, tapi hati sukacita, luar biasa. Ya, itu satu ungkapan ya, bagaimana hambanya Uncle Musa bersukacita kalau ada dari CSM bisa menyerahkan diri dari hamba Tuhan. Dan hari ini masih ketemu lagi, puji Tuhan. Nah, berarti Tuhan masih kesempatan lagi mendengar kesaksian tadi. Tuhan berkati, silakan kembali kepada